Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan beserta seluruh jajaran. Hadir bersama kita guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan membahas beberapa masalah yang terkait dengan ibadah kurban. Masalah pertama, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau ada di antara kamu melihat hilal bulan Zulhijjah. Maksud hilal di sini tanggal 1 Zulhijjah yang insyaallah akan jatuh pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan memotong rambut dan jangan memotong kuku. Hadisnya hadis sahih, tapi masyarakat banyak yang bingung. Apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak boleh motong kuku dan motong rambut bagi yang berkurban? Karena bunyi hadisnya falyumsik, hendaklah dia menahan diri, an sya'rihi, dari rambutnya, wa azfarihi, dan dari kukunya. Maka menurut ulama, hadis ini bukan bermakna wajib, bukan artinya wajib membiarkan rambut dan kuku, karena di awal hadis itu ada bunyi kalimat arada ahadukum an yudhi. Arada artinya mau. Siapa yang mau, siapa yang tak mau ya tidak apa-apa. Maka ulama memahami makna hadis ini hukumnya sunnat. Jadi bagi siapa yang berkurban, sunnat hukumnya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, kumis, janggut, bulu badan, tidak bercukur dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Setelah dia menyembelih kurban, barulah dia potong kumis, kalau dia mau cukur rambut atau mau memotong kuku, hukumnya sunnah. Lalu kalau ada orang yang sudah daftar kurban, tanggal 1 Zulhijjah atau tanggal 2, tanggal 3 dia pangkas atau mencukur kumis atau memotong kuku, ya tidak apa-apa, karena sunnah itu maknanya dilaksanakan berpahala. Tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa terkait dengan potong kuku dan cukur bulu badan ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya begini, kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dia tidak potong kuku dan tidak cukur bulu badan, maka otomatis selama 10 hari itu kukunya panjang. Dan kalau dia kumisan dan jenggotan dia sudah berewok. Maka ketika selesai potong hewan kurban, dia potong kuku, dia rapikan jenggotnya, dia potong kumisnya, dia cukur rambutnya, maka setelah itu dia fresh, merasa segar secara fisik. Yang sebelumnya merasa kotor, selesai berkurban dia merasa bersih. Rasa fresh itulah yang didapatkan orang. Secara batinnya dia bersih, suci karena sudah berkurban, dan secara fisik juga dia merasakan nyaman, merasa bersih. Itulah hikmah dibalik tidak potong kuku dan tidak mencukur bulu badan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dilaksanakan baik, kalau tidak mau dilaksanakan tidak apa-apa, hukumnya tidak wajib menurut para ulama. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, tentang masalah mana yang afdal
antara kambing atau lembu. Maka sebagian menganggap lebih afdal kambing, kata dia. Kau menganggap kenapa lebih afdal kambing? Karena kalau lembu nanti di akhirat bertujuh naik lembu. Aku tak mau rame-rame, kata dia. Aku maunya sendiri-sendiri aja. Setelah dibahas oleh para ulama di antara kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, antara kambing sama lembu tidak ada yang mengatakan lebih afdal lembu atau lebih afdal kambing. Tapi yang lebih afdal itu mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Karena ibadah kurban itu membagi makan daging orang miskin, yatim, duafa, jiran, tetangga, keluarga. Kalau zakat hanya fakir miskin saja. Tapi kalau kurban, jiran, tetangga, keluarga, sahabat dapat semuanya. Maka mana yang paling banyak dagingnya itu yang paling bagus. Ada namanya kambing dari Kabupaten Langkat beberapa tahun yang lalu, viral di Riau. Jadi dibeli anak kambing, dibawa ke Riau, nanti ada proses pembesaran, penggemukan. Satu ekornya sampai 200 kilo. Jadi kalau kambing sebesar itu lebih afdal daripada sapi kurus. Dan sebaliknya sapi bisa lebih afdal. Ada orang kurban 7 orang kambing kecil-kecil, kambing kacang, kambing kampung, dibandingkan dengan orang yang bertujuh berkurban satu sapi limosin. Sapi limosin yang dari Australia, satu ekornya 1 miliar, yang sekarang banyak dipotong artis-artis, itu lebih afdal 1 ekor sapi daripada 7 ekor kambing. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang lebih afdal untuk dipakai berkurban. Jadi antara yang sapi dengan kambing tidak usah kelahi dalam masalah ini. Soalnya dalam beberapa musyawarah panitia ini berkelahi. Bapak ibu, kita nanti ada kambing, ada sapi. Nah, siapa di antara bapak yang sapi? Nah, semua mengaku, saya sapi gitu. Mau sapi mau kambing, yang jelas yang mana yang paling banyak dagingnya. Masalah ketiga, mana yang lebih afdal, binatangnya jantan atau betina? Maka di beberapa tempat kami dari Riau mencari lembu itu ke Sumatera Barat, ke Payakumbuh dan seterusnya. Itu harga sapi jantan lebih mahal daripada sapi betina. Kenapa begitu? Karena rata-rata jamaah mencari sapi jantan. Dan dalam fikih memang dikatakan lebih afdal kambing jantan dan sapi jantan. Mengapa lebih afdal? 2 alasan. Yang pertama, karena kalau sapi betina dipotong berkurang produksi. Jadi efeknya itu pada efek ekonomi. Bayangkan kalau sapi betina yang dikurbankan, tinggal sapi jantan, berkurang produktivitas. Sedangkan Islam ini ada namanya zakat. Zakat itu ada zakat perdagangan, ada zakat hewan. Di antaranya zakat kambing dan zakat sapi. Bagaimana orang mau berzakat sapi kalau sapi betina dipotong? Itulah mengapa sapi jantan dan kambing pun kambing jantan. Alasan yang kedua, kenapa kambing jantan lebih afdal dan sapi jantan lebih afdal? Ternyata menurut ulama dalam kitab-kitab fikih, kambing jantan dengan sapi jantan dagingnya lebih enak daripada sapi betina. Dalam bersedekah, kita disuruh bersedekah makanan mana yang paling lezat, mana yang paling enak, itulah yang kita sedekahkan. Atas 2 alasan itulah kenapa sapi jantan dan kambing jantan lebih afdal dipakai berkurban daripada betina. Jadi maklum kalau harganya tinggi. Tapi kalau nanti waktu rapat panitia, Bapak Ibu sekalian, masjid kita ada 10 sapi.
yang 8 jantan, yang 2 betina. Tidak perlu komplain karena kurbannya tetap sah. Jangan masalah-masalah kecil nih diperbesar, akhirnya menjadi konflik di tengah masyarakat. Tujuan kita berkurban ini untuk menyembelih binatang yang bertanduk supaya hilang sifat-sifat menanduk pada diri kita. Bukan malah setelah berkurban sesama jamaah saling menanduk. Kata kambing, aku aja tak menanduk lagi, kalian pula saling menanduk, kata dia. Nah, ini penting dipahami dengan baik. Ini hanya masalah khilafiyah yang sepele, yang remeh-temeh saja. Masalah yang keempat. Ini Ustadz tausiah ini sampai berapa masalah? Sampai masuk waktu maghrib. Di apa nama kota kita? Mana? Di mana ini maghribnya jam berapa? Saya kadang kurang percaya sama jamaah, lebih percaya saya sama Google lagi. Waktu sholat kota mana? Waktu sholat mana? Bengkulu Selatan. Sebentar ya, Bengkulu Selatan. Tak ada pula di Google. Kata dia maghribnya jam 6:02. Hah? Jam 6:06, beda-beda tipis lah. Berarti kita tausiah sampai jam 6:06. Jam 6:06 nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia tidak keluar masjid, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Kalau ada ustadz, minta ustadz tausiah. Kalau tak ada ustadz, baca Quran. Tak bisa baca Quran, zikir. Tak bisa zikir, mati aja. Habis itu kita sholat sunat isyraq. Kapan sholat sunat isyraq? Teori ini tidak bisa dipakai di seluruh dunia. Nah, jangan dipakai di Makkah Madinah karena beda cara penghitungan. Tapi kalau untuk Indonesia bagian barat, Pulau Sumatera bisa. Tengok jam berapa maghrib. Kalau maghrib 6.30 pagi itu kita sholat. Maka tadi saya tanya jam berapa di Bengkulu Selatan? Jam 6:02 kata Google, jam 6:06 kata masyarakat. Kita ikut jam 6:06. Nanti jam 6:06 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah sempurna. Tak usah berkecil hati tak bisa pergi haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir minat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Mudah-mudahan kita anak cucu kita istiqomah insyaallah. Kalau sudah habis waktu tolong kasih tahu saya. Sekarang masuk pembahasan yang keempat. Waktu menyembelih kambing itu, apakah disebut nama orangnya bagi yang menyembelihkan nama orang lain, atau cukup bismillahi Allahu Akbar? Maka yang menyebut nama dalilnya hadis. Mana hadisnya? Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Itulah dalil kalau ada nanti tukang jagal, tukang potong yang menyebut nama. Sapi nomor 1, Bapak Insinyur, Bapak AKBP, Bapak Kiai, Bapak Doktorandus, Bapak Kapten. Tapi ini tidak wajib. Jangan sampai selesai acara pemotongan pulang ibu meleleh air mata ke rumah. Ditanya suaminya, kenapa kau menangis? Namaku tak disebut. Karena pendapat kedua mengatakan, walaupun tak disebut nama, asal sudah ada dalam niat sampai. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sudah dituliskan di dinding masjid, sapi nomor 1 niat si fulan, si fulan, si fulan. Di baleho juga sudah. Pas pemotongan tukang potong tak menyebut Bismillahi Allahu Akbar, maka kurbannya sah. Jadi saya membahas ini masalah-masalah yang dalam praktek di masyarakat khilafiyah, supaya kita tidak berkonflik, berkelahi. Saya tak bisa menyatukan umat, tapi insya Allah kajian-kajian kita ini menyelesaikan konflik di masyarakat, supaya antar orang yang sudah di masjid ini jangan kelahi. Kalau kita sesama di masjid yang sudah sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama kurban, berkelahi, bertengkar, cakar-cakaran, apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid, kelahi juga kita kan? Untung kita tak berkurban. Coba kalau kita ikut berkurban, berkelahi kita kan? Nah, jadi akhirnya masjid tidak memberikan efek yang baik. Padahal masjidnya bagus, kurbannya bagus. Yang tak bagus itu orangnya. Nah, maka usahakanlah ngaji, selesaikan di dalam masjid. Kalau ada masalah tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini tentang menyebut nama. Masalah yang kelima, waktu memotong itu kemana arah kepala sapi, kepala lembu, kepala kerbau? Menurut sunnah Nabi SAW, arah kiblat ke sana, maka kepalanya ke arah Riau. Sumatera Barat Pak Ustaz, terserahlah, mau Sumatera Utara, mau Sumatera Barat. Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Ke utara, ke selatan gimana ya? Tunggu dulu, bayangkan dulu peta Pulau Sumatera menghadap ke arah kiblat. Kakinya ke arah utara, Medan, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Riau. Kepalanya ke arah Lampung, badannya menghadap ke arah kiblat. Bismillahi Allahu Akbar, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, Nabi SAW menginjakkan kakinya, tapi tidak dengan bertenaga keras, hanya sekedar menenangkannya saja. Lalu kemudian tangan kanannya memegang, tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang pisau. Dianjurkan menyembelih sendiri. Sunnat hukumnya menyembelih sendiri. Bagaimana dengan orang yang tak sanggup menyembelih? Saya anjurkan, masih ada waktu dan kesempatan untuk buat pelatihan bersama Juleha. Ibu, nanti kalau bapak izin permisi mau jalan sama Juleha, ibu mohon izinkan. Karena Juleha ini artinya juru sembelih halal. Ketua Juleha Sumatera Selatan bersama kami sekarang namanya Al-Mukarram Ustadz Kemas Ali. Minta pelatihan ke beliau, karena banyak sekarang praktek motong ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Viral video beberapa waktu yang lalu, motong kambing, sapi pakai pisau dapur yang tumpul. Menyiksa binatang tak boleh. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajam. Nanti di Juleha diajarkan mengasah pisau. Setelah pisaunya tajam, ambil itu batang pisang atau kertas, bisa dipotong goloknya, barulah dipotongkan. Tidak boleh menyiksa binatang. Marah Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bagaimana teknik menjatuhkan sapi, bagaimana teknik menjatuhkan kerbau lembu, bagaimana teknik memotong supaya binatang itu tidak tersiksa. Karena kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Kalau kamu menyembelih,
sembelih dengan baik, tajamkan pisaunya, wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Kalau binatang itu matinya tenang, darahnya mengalir, tak menggumpal dalam daging, dagingnya sehat, dagingnya crispy, renyah. Kalau binatangnya stres, banyak sekarang hari raya kurban binatang stres. Tengoklah nanti pas hari raya kurban, viral video melompat patah kaki sapi. Ada jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, kami mau menyembelih sapi, sapi itu lari belum balik sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab mengganti duit sapi? Saya bilang yang bertanggung jawab mengganti duit sapi panitia, bukan masjid. Masjid tak ada hubungan dengan kurban, karena akadnya adalah dari pekurban kepada panitia. Maka panitia bertanggung jawab sampai memotong. Tapi jangan gara-gara ini panitia mundur semua setelah ini. Artinya kita kawal dengan benar. Ini tentang memotong. Ada ilmunya motong ini. Tidak semua orang yang berilmu bisa motong. Tidak semua orang yang motong berilmu. Ada orang berani motong, tapi tak berilmu. Kasih golok dia potong. Begitu selesai dipotong, dibuka tali sapi, sapi tegak berdiri. Kenapa tegak? Rupanya yang putus baru urat makan. Urat napas belum putus. Urat napas kalau tak putus, urat makannya putus, darah terbuka, nampak saluran pipanya bolong, tapi napasnya belum putus, tegak sapi ke atas. Dipanggil pula ustadz membaca ruqyah. Ada orang berilmu tapi tak bertenaga. Ilmu motong tahu dia, ini mesti putus urat makan, mesti putus urat napas. Teori mantap. Begitu dipotong, nampaknya darah, dia pun pingsan. Sapi tak mati, yang motong pingsan. Heboh pula jamaah mencari ambulan untuk membawa tukang potong. Nah, maka nanti carikan khusus tukang potong yang spesialis supaya kita tidak dua kali kerja. Panitia tolong dipilih anak-anak muda yang cekatan. Orang tua walaupun bersemangat jangan kasih ikut. Mohon maaf yang sudah tua jangan tersinggung. Ini melihat fakta di masyarakat, banyak orang tua yang bersemangat kena sipak sapi sampai sekarang belum sehat. Bukan berarti orang muda tidak disipak sapi. Ini ikhtiar dari kita. Masih bertongkat sampai sekarang. Maka jangan tersinggung bapak-bapak. Ini saya bicara ini niat baik, melihat fakta di tengah masyarakat. Pisaunya itu bukan hanya sekedar pisau. Dari atas ke bawah dengan dari bawah ke atas berbeda efeknya. Nampaknya simpel sederhana. Ditarik pisau dari atas ke bawah, darahnya muncrat ke atas. Mesti ditutup pakai daun pisang. Tapi kalau ditarik dari bawah ke atas, maka darahnya turun ke bawah. Jangan sampai potong berkali-kali. Dia mesti sekali tarik. Pisau itu dipegang gagangnya begini, yang tajam di sini ditarik dari bawah begini. Bismillahi Allahu Akbar. Memangnya Ustaz Somad pernah motong? Tontonlah videonya di YouTube. Buat situ, UAS motong hewan kurban 3 tahun yang lalu. Setelah itu saya tidak pernah lagi. Saya ini termasuk orang yang tak sampai hati. Saya seumur-umur tak pernah motong ayam. Disuruh mak saya dulu motong ayam, tak mau saya. Tapi pas setelah acara pelatihan Juleha itu, mereka suruh, tak mungkin saya nolak, malu kita kan. Suruh, Ustadz potong, siap saya bilang. Potong, habis potong, wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir, setelah itu tidak lagi. Maka sediakan khusus buat pelatihan. Kalau tak sanggup buat pelatihan, cari tukang potong yang spesialis. 2 ini mesti spesialis, jangan mendadak. Yang pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong dengan tukang kulit tidak bisa coba-coba, karena kalau coba-coba rusak daging dan rusak kulitnya, sementara kulit nanti mau dipakai banyak manfaatnya. Ini masalah yang kelima. Masalah yang keenam, setelah dipotong
apakah boleh dimakan dagingnya? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah dagingnya. Bukan boleh, Allah menyuruh makanlah dagingnya. Kalau disuruh itu berarti wajib? Tidak wajib. Hukum memakan daging kurban sunnah. Tapi katanya Pak Ustadz haram makan daging kurban. Daging kurban yang haram dimakan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh dimakan. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah, kalau lulus anak saya tahun ini CPNS saya berkurban. Tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itu tak boleh dimakan. Tapi kalau kurbannya kurban sunat, maka boleh dimakan dagingnya. Berapa yang dimakan? Fakulu minha, makan sedikit saja. Apanya yang dimakan dan berapa banyak? Maka tengok Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akala min kabidi udhiyatihi, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Ini beda Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Fitri habis sholat subuh makan dulu. Habis makan batalkan puasa hari itu, tak boleh puasa karena puasa haram tanggal 1 Syawal. Setelah makan baru sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha habis sholat subuh tak boleh makan. Sunnah hukumnya untuk tidak makan, tidak minum. Maksudnya seperti puasa. Karena banyak juga jamaah ini tidak makan, tidak minum, tapi 5 batang sudah habis. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Sunnah hukumnya menahan diri. Sholat Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, disembelih hewan kurban, belah perutnya, ambil hatinya, cuci dulu karena haram makan darah. Uriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Bangkai itu binatang yang kita makan itu kan mati Pak Ustadz. Ayam mati, kambing mati, berarti bangkai. Kalau disembelih dia tidak bangkai. Yang dimaksud bangkai itu adalah yang tidak disembelih dan di darat. Adapun yang di laut tak disembelih tetap halal. Ikan, cumi, kepiting tak disembelih. Tapi kalau kambing masuk laut tetap haram. Jangan pula gara-gara ini nanti ada sapi masuk ke sungai, kata Ustaz Somad, apapun yang di sungai halal. Nah, lalu kemudian setelah dia disembelih, dibuka perutnya, diambil hatinya, dicuci supaya darahnya bersih. Kalau dia hidungnya tajam takut amis, pakai limau, kasih garam, potong tipis, bakar. Bismillahirrahmanirrahim, littabarruk, mengambil barokah. Makanan pertama hari raya kurban adalah hati hewan kurban. Bagi yang darah rendah dianjurkan makan hati kambing supaya naik darahnya. Nah, ini bagus. Tapi bagi yang sudah darah tinggi, cicip sikit aja, jangan banyak. Nanti mati saya bertanggung jawab. Naik darah tinggi gara-gara Ustaz Somad ceramah subuh. Secukupnya saja. Makanan yang naik menjadi kolesterol, menjadi darah tinggi, menjadi jantung koroner, itu kalau berlebihan, kata Allah dalam Quran. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau tak lebih, insya Allah sehat walafiat. Nah, setelah itu sisanya paling bagus. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan semua ke fakir miskin. Itulah yang paling bagus. Jadi tak boleh kami dapat kupon itu Pak Ustadz. Ini kan cerita afdal ini. Kalau afdal, makan hatinya sedikit, sisanya bagi. Tapi kalau cerita boleh, maka Nabi membagi 3. Kambing itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Misalnya bapak bertujuh, 7 orang 1 sapi,
Daging sapi dengan tulang sapi, dengan kepala sapi, dengan lemak sapi, dengan organ dalamnya itu dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu pembagian boleh. Lalu macam mana pembagian kami selama ini Pak Ustaz? Macam mana pembagian kita? 1 kupon untuk masyarakat, yang berkurban dapat 1 kupon. Jadi kalau saya menjadi peserta, saya dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai pekurban. Bagus, karena 2 kupon itu tidak melebihi jatah 1/3. Yang tidak boleh itu lebih 1/3. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad subuh ini, semua peserta minta 1/3. Besok semua komplain ke panitia. Kata Ustaz Somad 1/3, aku minta 1/3. Maksud saya menjelaskan ini, tidak boleh mengambil lebih dari jatah 1/3. Adapun kurang dari 1/3, sisanya itu dianggap sebagai sedekah. Berikutnya masalah yang ke-7, memberikan kepala kepada yang tukang potong sebagai upah. Tukang potong, ya, ini kepala untuk kamu sebagai upah. Tukang kulit, ya, ini daging untuk kamu 3 kresek sebagai upah. Haram hukumnya mengambil hewan kurban dijadikan sebagai upah, karena kurban bukan milik tukang potong. Kurban sudah ada jatahnya masing-masing. Makanya tukang potong, tukang kulit, dia tidak dikasih upah dari daging, kepala, ekor, jantung, limpa, usus, kulit hewan kurban, tapi dia dikasih upah khusus. Dari mana duitnya? Duitnya dari setoran awal. Maka akad setoran awal itu mesti jelas. Ini 3 juta hewan kurban sekaligus biaya operasional. Akadnya mesti begitu. Kalau tidak begitu akad, panitia nanti sulit. Pertama, kalau duit melebih, panitia mesti membalikkan. Yang kedua, dari mana panitia untuk mengambil duit 5? Pertama, survei pencarian sapi. Yang kedua, membawa sapi dari luar kota ke Bengkulu Selatan. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong, tapi jaga malam dulu, semalam 2 malam. Siapa yang jaga malam? Yang keempat, tukang jagal mesti diupah. Yang kelima, tukang kulit mesti dikasih upah. Itu diambil dari biaya operasional. Akad di awal, saya serahkan duit ini 3 juta untuk hewan kurban saya, sekaligus biaya operasional tunai. Jangan ambil untuk kurban dari masjid. Jangan ambil duit masjid untuk beli kresek, duit masjid untuk beli pipa, duit masjid untuk beli tali rapia, duit masjid untuk beli pisau. Karena duit masjid sedekah umat Islam untuk masjid, bukan untuk penyelenggaraan hewan kurban. Jangan sampai masalah yang kecil-kecil kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini insyaallah duitnya bisa dipakai semuanya. Lalu kemudian bagaimana dengan relawan-relawan? Relawan dapat 2 kupon. Misal 1 kupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai relawan tukang potong-potong, tukang cincang-cincang, tukang masuk plastik, tukang bagi-bagi, boleh. Karena itu sebagai hadiah. Loh, Ustaz Somad tidak konsisten. Tadi katanya sebagai upah tak boleh, ini sebagai hadiah kok boleh? Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau itu naik ke atas. Tukang potong dengan tukang kulit itu bukan hadiah. Tukang cincang-cincang, tukang masuk plastik, tukang bagi-bagi, itu memang relawan.
Maka sebelum acara penyembelihan, relawan disadarkan dulu. Hai relawan-relawan, kalian ini memang betul relawan. Nanti kalau kurang jangan mengamuk, karena kalian tak dapat. Yang dapat upah ini cuma dua. Yang pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Adapun kalian nanti kalau berlebih dapat, kalau tidak tak dapat ya. Kalau tidak nanti dia menganggap asalkan kerja dia dapat. Dan kita sebagai panitia, sebagai relawan tidak ada kuasa terhadap daging ini. Jangan sampai pagi itu ambil daging ini, ambil daging ini, ambil daging ini, potong, cincang, masak. Daging siapa yang kita makan itu? Pembagian belum selesai. Potong, 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 daging bertimbun. Sementara kita mau kerja, belum makan pagi. Datang ibu, datang bapak, potong, potong, cincang, sup, makan. Daging siapa yang kita makan itu? Kalau gitu kita beli lontong Pak Ustadz. Kata panitia, kalau makan lontong aku tak bertenaga. Bagaimana solusinya? Solusinya begini. Panggil bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang silakan maju. Maju mereka. Pak, jatah kalian di sini kan sepertiga, 20 kilo. Ya. Kami minta 5 kilo jatah kalian untuk kami masak pagi ini. Kata yang 6 orang, kami ikhlas, ambillah. Ada yang 1 tuh agak kurang ikhlas, saya kurang setuju. Bawa izin ya Pak ya, bawa golok tuh ke atas, izin ya. Iyalah, ambillah kata dia. Izin yang 7 orang ini, bukan semuanya kita ambil jatah dia. Itu tidak mengurangi jatah dia, dia tetap dapat 2 plastik. Supaya jangan kita semena-mena. Ambil kepalanya, bagikan ke sana, ambil ekornya, bagikan ke sana, ambil tulangnya, punya siapa ini? Kita bukan penguasa di sini. Kita hanya dititipkan amanah untuk mengurus hewan kurban, maka buatlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pembagian muncul masalah yang ke-8. Lama betul jam 6 lewat 6. Masalah yang ke-8 adalah waktu membagi hewan kurban, tak semua tetangga kita ini Islam. Ada di komplek itu orang yang tak Islam. Apakah orang tak Islam boleh dapat hewan kurban? Maka hukumnya kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, boleh. Mana dalilnya? Enak aja bilang boleh tak boleh. Dalil, mana dalil? Dalilnya Asma melapor ke Nabi, ummi qadimat, emak saya datang, dia tak Islam. Afa asiluha, boleh saya sambung silaturahim dengan orang tak Islam? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Afa u'tiha, boleh saya kasih hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berikan hadiah. Itu dalil boleh memberikan hadiah hewan kurban pada orang yang tak Islam. Kenapa zakat tak boleh? Kenapa kurban boleh? Karena zakat wajib dan asnafnya ditetapkan 8. Tak boleh keluar. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak boleh. Sedangkan untuk kurban boleh memberi tetangga, kawan sekantor, sahabat yang tidak Islam. Sebelum mengasih kepada yang tak Islam tuh buka dulu plastiknya, tengok baik-baik, jangan salah kasih untuk dia. Paslah yang isinya usus semua, dibukanya, ditengoknya, begitulah rupanya perbuatan orang Islam ini ya. Tengok, pastikan dagingnya dulu. Tengok juga jangan sampai yang sembahyang ke masjid, yang sholat, yang puasa malah tak dapat. Yang tak sembahyang malah dapat. Ini perlunya yang membagi ini orang yang mengerti, musyawarahkan dulu. Data berapa? Data berapa? Datanya valid. Jangan terlalu percaya kepada RT dan RW. Karena banyak RT RW mengasih laporan nama itu hanya nama-nama yang memilih dia saja. Ini tidak terjadi di Bengkulu Selatan. Ini yang saya ceritakan ini di planet lain.
Jangan terlalu percaya kepada data orang, tapi berdasarkan memang cek and recheck. Supaya apa? Ingat, panitia, kamu diberikan amanah oleh orang yang berkorban. Nanti kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Masalah ke-9, bertimbun kulit, 20 lembar kulit. Mau dikemanakan kulit ini? Kata panitia, kalau gitu kita jual aja kulitnya. Ustadz berceramah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Akhirnya karena panitia takut menjual kulit, diguntinglah kulit ini kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dibagi, dan sampai di rumah semua kulit dibuang, dan 2 hari kemudian kampung bau bangkai. Karena tak ada yang bisa mengolah kulit. Kulit ini dilema, mau dijual takut tidak sah, mau dibagi takut tak ada yang bisa mengolah. Jadi solusinya bagaimana? Kulit boleh dirobah jadi duit, tapi duitnya jangan dipakai lagi untuk operasional kurban. Kalau gitu duitnya untuk masjid. Tidak ada hubungan kurban dengan masjid. Hasil penjualan kulit, 20 lembar kulit, 1 lembar 100.000, 20 lembar 2 juta, dibagikan ke masjid. Siapa itu yang berkurban? Tidak ada jatah masjid. Daging kurban, kulit kurban, tak ada jatah untuk masjid. Jadi duit hasil penjualan kulit dibagikan kepada fakir miskin. Jangan lagi diambil untuk beli plastik, jangan lagi diambil untuk beli minuman, jangan lagi diambil minuman plastik, diambil dari biaya operasional. Lalu bagaimana ibadah kami yang lalu-lalu Pak Ustadz? Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara tausiah ini panitia mengundurkan diri. Marah nanti Pak Upati sama saya. Ini Ustadz Somad ini merusak kestabilitas nasional ini. Saya mau mengasih tahu, niat saya tak lain tak bukan supaya kita bersih. Kalau kita berbuat karena tak tahu, sekarang kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, kita amalkan. Jadi makna tak boleh menjual kulit itu maksudnya mengambil manfaat secara materi. Adapun setelah dirobah dari kulit menjadi duit, duitnya dibagikan lagi, daripada terbuang mubazir, maka hukumnya boleh. Masa di Bengkulu Selatan tak ada yang pandai mengolah kulit? Cari itu, www.kulit.com. Robah. Berapa kalian mau beli kulit ini? 1 lembar 100.000. Kami ada 30 lembar, 3 juta. Mari duit 3 juta, bagikan ke fakir miskin. Itu jatah mereka. Karena kata Nabi, wa at'imul ba'isal faqir. Bagikan ke fakir. Masalah yang ke-10. Nama 7 orang. Nomor 1 Pak Dr. Andus, nomor 2 Pak Bupati, nomor 3 Pak Sekda, nomor 4 Pak Ketua MUI, nomor 5 Ketua Penggerak PKK, nomor 6 almarhum, nomor 7 almarhumah. Gimana ceritanya orang mati kok bisa berkurban? Nomor 10 pembahasannya kurban untuk orang mati. Orang yang sudah meninggal dunia berkurban. Ustadz Abdul Somad berkurban ya. Saya, istri saya, anak saya, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, Mizian Hazik Abillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Berempat. Yang 3 lagi atuk saya, ayah saya, emak saya. Yang 3 ini udah meninggal. Mana dalilnya Ustadz berkurban 3? Dalilnya hadis Nabi. Nabi waktu berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong kurban untuk Muhammad dan untuk istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itulah dalil berkurban untuk orang meninggal dunia, pahalanya sampai. Tapi hadisnya jelas, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia sudah mati, maka putuslah amalnya. Tak ada lagi tahlil, tak ada lagi baca yasin, tak ada lagi kirim-kirim
tak ada lagi kirim-kirim kurban, putus sudah. Hadisnya sahih, kepala kau tak sahih. Hadis tentang orang mati putus itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Bunyi hadisnya idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Orang yang mati itu amalnya putus. Adapun amal orang hidup ke orang mati tidak putus. Misal Abdul Somad, mati Abdul Somad. Apakah Abdul Somad masih bisa beramal? Abdul Somad tidak bisa beramal karena Abdul Somad sudah mati. Itulah maksudnya amal Abdul Somad ini putus. Tapi amal orang Bengkulu berarti waktu udah habis. Hebat masjid di mana ini? Dia kalau waktu sudah habis mic itu bisa mati sendiri. Nah, itulah kalau tempat lain saya perlu juga saya kasih tahu ke pengurus-pengurus masjid, tolong di setel mic kalian supaya ustadz jangan terlalu lama ceramah. Asal habis waktu dia mati sendiri. Hebat. Mantap itu setelan. Jadi tentang masalah kurban untuk orang mati, maka kurban sampai. Adapun yang putus itu maksudnya orang yang mati itu amal dia putus. Adapun amal kita yang hidup, Abdul Somad mati, amal Abdul Somad nih putus. Apakah kalau orang dari mana mengirimkan doa sampai atau tak sampai? Sampai. Meninggal Ustaz Somad, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah sampai. Allahumma fir lahu warhamhu sampai. Bapak Ibu berkumpul masak ayam sedekah. Ya Allah sampaikanlah pahala sedekah kami untuk almarhum sampai. Nah, jadi masalah kurban untuk orang meninggal dunia hukumnya sampai menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itulah kaji kita subuh ini. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis, karena mik sudah mati-mati, petanda waktu sudah habis. Allahu Akbar. Mari kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Al-Fakir Abdul Somad banyak silap, banyak salah, kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.